Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Artika Cahyati dari kelas MA 21B03. Di sini saya akan menjelaskan cara analisis data mining memakai aplikasi Orange untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah analitika data. Jadi, data mining terdapat 5 peran utama, yaitu estimasi, forecasting, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu peran data mining, yaitu klasifikasi. Klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan ketertarikan terhadap data sampel. Nah, di sini kita akan menggunakan metode decision tree. Jadi, decision tree merupakan salah satu metode dalam data mining yang populer dan mudah dipahami. Ini adalah model prediktif yang menggunakan struktur pohon atau diagram hierarki untuk memvisualisasikan keputusan dan konsekuensi dari berbagai keputusan. Langsung saja kita masuk ke tata cara penggunaan decision tree. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Orange. Di sini kita close, kemudian kita masukkan dataset. Kita double klik dataset. Nah, di dalam dataset sudah terdapat berbagai macam data yang sudah disediakan oleh aplikasi Orange. Kita di sini menggunakan data iris. Kemudian close. Dari dataset ini kita tarik untuk membuat tabel data. Di dalam data tabel ini sudah terdapat data iris, yaitu terdapat 150 instansi. Kemudian 4 features, yaitu Sepal-X, Sepal-Width, Petal-X, dan Petal-Width. Kemudian terdapat 3 values, yaitu Iris Sentosa, Iris Versicolor, dan Iris Virginica. Kemudian kita close. Dari dataset ini kita tarik lagi untuk membuat decision tree. Kita masukkan tree. Kemudian tree kita tarik lagi untuk memunculkan tree fiber. Dalam tree fiber ini, kita dapat melihat pohon keputusan atau hasil dari decision tree, yaitu yang pertama petal length. Dalam petal length terdapat 3, yaitu Iris Sentosa 33,3%, kemudian Iris Versicolor 33,3%, dan Iris Virginica 33,3%. Petal length ini dibagi menjadi 2, yaitu Iris Sentosa dan Petal Width. Iris Sentosa terdapat petal length yang kurang dari sama dengan 1,9 dengan distribution of irisnya Iris Sentosa 100%. Kemudian yang kedua, petal width, terdapat petal length lebih dari 1,9 dan distribution of irisnya Iris Versicolor 50% dan Iris Virginica 50%. Petal width ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu petal length dan Iris Virginica. Untuk Iris Virginica terdapat petal width lebih dari 1,7 dan petal length lebih dari 1,9 dengan distribution of irisnya Iris Versicolor 2,2% dan Iris Virginica 97,8%. Kemudian yang kedua, petal length. Petal length terdapat petal width kurang dari sama dengan 1,7 dan petal length lebih dari 1,9 dengan distribution of irisnya Iris Versicolor 90,7% dan Iris Virginica 9,3%. Petal length ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu Iris Versicolor dan petal width. Iris Versicolor terdapat 1,9 kurang dari petal length kurang dari sama dengan 4,9 dengan petal width kurang dari sama dengan 1,7 dengan distribution of Iris Versicolor 97,9% dan Iris Virginica 2,1%. Kemudian yang kedua, petal width dengan petal length lebih dari 4,9 dan petal width kurang dari sama dengan 1,7 dengan distribution of Iris Versicolor 33,3% dan Iris Virginica 66,7%. Petal width ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu Iris Virginica
dengan petal width kurang dari sama dengan 1,5 dan petal length lebih dari 4,9 dengan distribution of iris dan iris virginica 3, iris virginica 100%. Iris virginica terdiri dari petal width kurang dari sama dengan 1,5 dan petal length 4,9 dengan distribution of iris virginica 100%. Yang kedua, iris versicolor dengan 1,5 kurang dari petal width kurang dari sama dengan 1,7 dan petal length lebih dari 4,9 dengan distribution of iris versicolor 66,7 dan iris virginica 33,3%. Selanjutnya kita close. Dari tree ini kita tarik lagi untuk mencari prediction. Apabila kita membuka prediction, maka datanya masih kosong karena belum terhubung dengan data table. Maka dari itu kita tarik lagi prediction untuk memunculkan file. Lalu kemudian dari file kita tarik untuk memunculkan data table. Data table di sini masih sama dengan data table yang kita gunakan sebelumnya. Kemudian close, lalu buka prediction. Nah, di sini sudah terdapat hasil prediction dari data iris yang terdiri dari 150 instansi, kemudian 4 feature, sepal length, simple width, dan petal length dan petal width. Kemudian terdapat 3 values yaitu iris sentosa, iris versicolor, dan iris virginica. Nah, pada bagian pojok kiri bawah terdapat performance score, yaitu yang pertama model. Model ini menunjuk kepada jenis model klasifikasi yang kita gunakan, yaitu decision tree. Kemudian yang kedua AUK atau area under the ROC curve. AUK adalah metrik yang mengukur seberapa baik model dapat membedakan antara dua kelas, yaitu AUK berkisar antara 0 hingga 1, di mana ini yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model ini memiliki kinerja yang lebih baik. Nah, di sini AUX-nya adalah 0,993. Untuk berikutnya CA atau Classification Accuracy. CA atau Classification Accuracy adalah presentase prediksi yang benar dari total prediksi yang dilakukan oleh model. Ini adalah metrik yang umum digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model dapat mengklasifikasikan data dengan benar. CA di sini terdapat 0,980. Untuk berikutnya F1 score. F1 score adalah rata-rata harmonik dari presisi atau precision dan recall. F1 score memberikan pengukuran keseimbangan antara presisi dan recall, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan kinerja yang lebih baik dari model. Kemudian precision. Precision mengukur seberapa banyak prediksi positif yang sebenarnya benar dari semua prediksi positif yang dilakukan oleh model. Precision memberikan indikasi tentang ketepatan model dalam mengklasifikasikan instansi positif. Kemudian recall. Recall atau sensitivity mengukur seberapa banyak instansi positif yang dapat diidentifikasi oleh model. Recall memberikan identifikasi tentang kemampuan model dalam mendeteksi instansi positif yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir MCC atau Matthews Correlation Coefficient. MCC mengukur kualitas keseluruhan dari sebuah model klasifikasi berdasarkan tabel kontingensi yang menyertakan 4 sel true positif atau TP, true negatif atau TN, false positif atau FN, FP, dan false negatif atau FN. MCC berkisar dari -1 hingga +1, di mana nilai +1 menunjukkan prediksi yang sempurna. Nilai 0 menunjukkan prediksi acak dan nilai -1 menunjukkan prediksi yang bertentangan sepenuhnya. Sekian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.